sekali bisa menyapa kamu lagi di channel Bimbel Nurul Fikri. Di video kali ini, NF mau kasih informasi terupdate seputar seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri yang mengalami perubahan. Apa aja ya yang berubah dan bagaimana cara kita menyikapi perubahan tersebut? Sebelum kita membahasnya, kakak mau kasih tahu dulu nih ke teman-teman semua kalau NF punya program belajar untuk persiapan seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri. Dengan biaya terjangkau, fasilitas yang super lengkap mulai dari belajar tatap muka, kelas jarak jauh, tryout terjadwal, sampai fasilitas belajar mandiri berbasis modul digital. Jadi, bagi kamu yang mau mempersiapkan diri lebih awal, langsung saja klik link berikut ini untuk bergabung bersama NF. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Kemendikbud berkaitan dengan seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri. Sahabat NF, Kemendikbud telah mengeluarkan kebijakan baru tentang seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri yang dituangkan pada Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2022. Secara umum, jalur seleksi masuk ke PTN masih diakomodir melalui 3 jalur. Yang pertama, jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi yang dulu dikenal dengan SNMPTN. Yang kedua, jalur seleksi nasional berdasarkan tes yang dulu dikenal dengan SBMPTN. Dan yang ketiga, jalur mandiri yang diselenggarakan oleh masing-masing PTN. Namun, jika dibandingkan dengan tahun lalu, ada beberapa aturan yang mengalami perubahan. Apa aja ya? Yang pertama adalah jalur SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi yang dulu dikenal dengan SNMPTN. Pada jalur ini, seleksi dilakukan berdasarkan 2 komponen, yaitu komponen pertama yang dihitung berdasarkan rata-rata nilai raport, seluruh mata pelajaran paling sedikit 50% dari bobot penilaian. Komponen kedua yang dihitung berdasarkan nilai raport paling banyak 2 mata pelajaran pendukung program studi yang dituju, portofolio dan atau prestasi paling banyak 50% dari bobot penilaian. Yang kedua adalah jalur SNBT atau Seleksi Nasional Berdasarkan Tes yang dulu kita kenal dengan SBMPTN. Untuk jalur tes ini yang diberikan hanyalah tes skolastik tanpa adanya tes mata pelajaran. Tes skolastik ini nantinya akan mengukur potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Dan yang terakhir adalah seleksi secara mandiri yang diselenggarakan oleh masing-masing PTN. Perubahan di jalur seleksi ini terjadi pada standar transparansi dan prosesnya. Pemerintah dalam hal ini mewajibkan PTN untuk melakukan transparansi sebelum seleksi dan setelah seleksi. Sebelum seleksi mandiri, PTN wajib mengumumkan tata cara seleksi kepada masyarakat, minimal memuat hal-hal berikut. Yang pertama, PTN wajib mengumumkan jumlah calon mahasiswa yang akan diterima di masing-masing prodi atau fakultas. Yang kedua, metode penilaian calon mahasiswa yang bisa terdiri dari tes secara mandiri, kerjasama tes konsorsium perguruan tinggi, memanfaatkan nilai dari hasil tes seleksi nasional, metode penilaian calon mahasiswa yang lain yang diperlukan. Yang ketiga, mengumumkan besaran biaya atau metode penentuan besaran biaya yang dibebankan bagi calon mahasiswa yang lulus seleksi. Dan yang terakhir, calon mahasiswa atau masyarakat bisa melaporkan melalui kanal pelaporan apabila memiliki bukti atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi. Nah, setelah proses seleksi mandiri selesai, PTN juga berkewajiban untuk mengumumkan kepada masyarakat minimal hal-hal berikut. Pertama, jumlah peserta seleksi yang lulus dan sisa kuota yang belum terisi. Lalu, masa sanggah selama 5 hari kerja setelah pengumuman hasil seleksi. Yang ketiga, tata cara penyanggahan hasil seleksi, dan calon mahasiswa atau masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pelaporan apabila memiliki bukti permulaan atas pelanggaran peraturan dalam proses. Oke sahabat semua, itulah aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Kemendikbud yang berkaitan dengan seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri. Untuk informasi teknis yang lebih rinci, tentu kita masih menunggu penjelasan dari panitia pelaksana. Jadi jangan lupa untuk terus update ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kamu semua. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan like dan share ke teman-teman kamu. Dan kalau kamu punya pertanyaan atau ada request video yang ingin diulas atau dibahas, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.